Selamat pagi, Shalom. Ada sukacita ku sonde nih. Amin. Yang pertama saya ucapkan dulu selamat tahun baru untuk kita semua. Karena kemarin saya dan Ria ada pulang kembali ke Jakarta. Jadi kita baru bertemu lagi di tahun ini. Dan puji Tuhan kita semua tetap semangat, tetap antusias dalam beribadah, dalam melayani Tuhan. Amin. Tadi pagi saya pikir bangun pagi itu, kebangun karena hujan deras. Beta pikir ini ke mana mau pergi gereja nih. Hujan deras gak berhenti-berhenti, sampai 7:30 masih hujan deras. Mulai khawatir juga, ini gimana nanti orang mau ke gereja. Tetapi puji Tuhan, dekat-dekat jam 8 hujan mulai berhenti dan sampai sekarang pun hujan berhenti. Puji Tuhan, jadi kita semua boleh sama-sama beribadah dan kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Amin. Baik, untuk tema khotbah pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang waktu yang mendesak. Ini tema khotbah yang diberikan Bapak Dedi dari semua HICC. Ini sebenarnya dikhotbahkan di minggu pertama, tetapi karena ini khotbahnya serial juga berhubungan dengan khotbah Pak Kris pada minggu lalu tentang hidup yang bijaksana. Ya, di minggu pertama ini saya akan membawakan tentang waktu yang mendesak. Ya, kita baca firman Tuhan terlebih dahulu dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan pada Mazmur 90 ayat 10 sampai yang ke-12 saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, "Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Amin. Tema kita pada tahun ini ialah makin siap, makin mantap. Ya, saya katakan pas tanggal 25 Desember, semakin siap, semakin mantap. Ya, more ready, more powerful. Kalau tahun 2025 kita temanya bertumbuh dan berbuah, tahun ini kita harus semakin siap dan semakin mantap. Apa artinya semakin siap, semakin mantap? Artinya iman kita semakin siap, karakter kita semakin mantap. Ya, perubahan hidup, pertumbuhan kerohanian kita juga semakin mantap. Ya, jadi ketika kita menghadapi tahun yang baru ini, sepanjang tahun 2026, kita siap, iman kita nggak goyah. Amin. Karakter kita juga siap menunjukkan karakter Kristus. Bukan kita jadi sama lagi, tetapi kita berubah melalui perbaharuan akan Kristus. Ya, kita harus masuk tahun 2000 ini dengan siap, dengan mantap, karena akan banyak tantangan ke depan. Masalah akan semakin banyak. Ya, masalah ekonomi akan ada. Ya, tahun ini, mulai dari tahun lalu ya, kita menghadapi yang namanya efisiensi anggaran. Artinya apa? Ada masalah pada ekonomi. Akhirnya semua aktivitas pada pemerintahan juga akhirnya mengalami masalah karena adanya efisiensi anggaran itu. Karena itu setiap kita anak-anak Tuhan harus semakin siap. Di tahun 2026 ini HICC Kupang semakin siap, semakin mantap. Amin. Ya. Dan tema pagi ini tentang waktu yang mendesak. Ya. Waktu yang mendesak artinya apa? Artinya adalah semakin kita memasuki tahun yang baru, ya, secara usia waktu kita semakin bertambah, secara umur waktu kita semakin bertambah. Tetapi ya, kesempatan kita untuk hidup di dunia itu akan semakin berkurang. Karena apa? Karena kita bertambah tua. Karena itu waktu bagi kita itu semakin sedikit. Waktu bagi kita itu semakin berkurang. Artinya apa? Kita semakin mendesak. Waktu yang ada itu semakin sempit. Dan kita harus mempergunakan waktu itu dengan baik. Waktu itu secara kuantitas itu hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari, minggu, bulan.
tahun, secara kuantitas. Tetapi secara kualitas lebih dari itu, waktu itu berbicara tentang kesempatan kita di dalam Tuhan. Amin. Waktu itu berbicara tentang kesempatan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau waktu kita bisa menginjak di tahun 2026, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu kita harus mempergunakan waktu kita dengan baik. Ya, kita harus mempergunakan waktu kita dengan maksimal. Apalagi di masa sukar, di masa sulit. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu akan segera datang. Karena itu kita harus semakin siap. Kita harus semakin mantap di dalam Tuhan. Kita harus mempergunakan waktu kita dengan baik. Jangan menyia-nyiakan waktu kita, jangan menyia-nyiakan kesempatan kita. Ya. Dunia sekarang ini menggambarkan bahwa dunia yang jahat. Terutama apa dengan kehidupan media sosial saat-saat ini. Saya sering katakan, kehidupan media sosial saat-saat ini sangat jahat. Bahkan orang lebih banyak menghabiskan waktu untuk HP-nya, untuk melihat media sosial. Ya. Mau tidur, buka media sosial dulu deh, 5 menit sebelum tidur, supaya mata agak capek sedikit pas lihat. Kaget-kaget udah 2 jam. Waktu terasa begitu cepat. Ya, waktu itu gak bisa diputar kembali, karena itu waktu itu sangat penting. Di waktu-waktu yang mendesak ini kita harus mempergunakan waktu itu dengan baik. Ya, waktu itu sangat penting, saudara. Kenapa waktu itu menjadi penting? Ya, karena waktu itu terus berjalan. Dia gak nungguin kita. Waktu itu berjalan terus. Dia nggak tunggu kita, tunggu kita berubah dulu baru waktu jalan lagi, enggak. Waktu itu terus berjalan, waktu itu terus berputar. Kalau kita hanya begitu-begitu aja, akhirnya waktu kita habis. Karena itu kita harus berubah, ya, harus ada perubahan di waktu-waktu yang mendesak ini. Kita harus berubah di dalam nama Tuhan, amin. Ya. Waktu itu terus berjalan. Mau kita memilih untuk tidur seharian pun, waktu gak akan nungguin kita. Dia tetap berputar terus. Dan waktu itu gak bisa kembali. Ya. Kalau di rumah sakit, untuk orang-orang sakit, ya, orang yang kritis, ketika ditanya, kamu maunya apa? Gak ada tuh orang mau bilang, saya mau uang 5M. Saya mau mobil mewah, saya mau rumah mewah. Yang dia bilang apa? Saya mau kalau Tuhan kasih kesempatan, saya mau waktu lebih lama lagi untuk hidup. Karena itu waktu sangat penting. Waktu terus berjalan, ya, waktu nggak bisa diputar kembali. Karena itu sekiranya kita anak-anak Tuhan, kita mulai komitmen mau mempergunakan waktu itu dengan baik. Amin. Setiap waktu kita sama. Orang kaya, orang miskin, ya, yang sakit, yang sehat, orang sukses, walaupun orang yang sedang gagal, waktunya sama, 24 jam. Betul kok Sondi? Waktunya sama. Kenapa yang satu bisa jadi kaya, kenapa yang satu juga belum bisa seperti itu? Ya. Karena kita harus mempergunakan waktu itu dengan baik. Mempergunakan waktu dengan baik. Yang bahayanya sekarang ini, menurut orang dunia, mempergunakan waktu dengan baik adalah dengan mencari uang. Karena, ya, orang bilang apa? Time is money. Waktu adalah uang. Kalau kita terlambat sedikit, kita punya rezeki dipatok ayam. Ya. Yang bahayanya sekarang adalah waktu itu, orang bilang waktu itu adalah uang, fokusnya uang. Sementara di dalam Tuhan, ya, mempergunakan waktu dengan yang baik itu bukan tentang uang, tetapi tentang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Kita harus mempergunakan waktu itu dengan baik. Sekarang ini banyak yang akhirnya
mengalami lemah dalam rohani. Karena apa? Karena terpengaruh oleh gaya dunia. Terpengaruh oleh kehidupan media sosial. Terpengaruh oleh pengaruh dunia, mungkin teman-temannya. Ya. Akhirnya mulai turun. Tetapi saya ingin katakan generasi-generasi sekarang, generasi muda, generasi saat ini. Ya, kita harus bangkit. Kita nggak boleh sama seperti dunia. Kita harus mempergunakan waktu kita dengan baik di dalam Tuhan. Amin. Dalam pelayanan kita, dalam persekutuan ibadah kita. Ya. Di akhir zaman firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kamu bisa tampilkan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 5 dengan judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 5 firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang pada masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan memberi fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wow. Perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Kalau kita baca ayat ini, kira-kira di sekeliling kita ada yang seperti ini apa enggak? Ya. Keadaan kita sekarang, kira-kira ada enggak yang seperti ini? Banyak. Ya. Orang lebih fokus kepada dirinya sendiri. Orang lebih fokus menyombongkan dirinya sendiri. Ya, banyak orang yang akhirnya berkhianat. Mereka membual. Ya. Mereka berontak akan orang tua, anak-anak. Ya. Sebagai anak-anak waktu kita itu terbatas. Ya, semua orang waktunya terbatas. Kita sebagai anak-anak ketika kita tambah tua, ketika kita berulang tahun bertambah umur, orang tua kita juga tambah umur. Orang tua kita juga tambah tua. Karena itu waktu yang ada kita harus mempergunakan itu dengan baik. Anak-anak dengan orang tua harus ada pemulihan dalam keluarga. Orang tua dengan anak-anak juga harus ada pemulihan untuk keluarga. Ya, jangan menyimpan amarah, jangan menyimpan dendam sama orang tua kita. Walaupun kita merasa kok kenapa sih? Ya. Kenapa seperti itu? Mungkin dimarahinnya dengan cara yang menyakiti hati kita. Tetapi saya ingin katakan bahwa waktu kita itu terbatas di dunia. Jangan sia-siakan waktu kita untuk menyimpan dendam dan amarah. Apalagi untuk orang tua kita. Apalagi untuk anak-anak kita. Apalagi untuk kakak, adik kandung kita. Ya. Di waktu-waktu yang ada ini, ambil komitmen harus ada pemulihan bagi hatimu. Harus ada pemulihan bagi hidupmu. Ada pemulihan bagi keluargamu. Kalau kita mulai dari diri kita sendiri, percaya keluarga kita pasti akan dipulihkan. Ya. Waktunya masih ada. Masih ada kesempatan. Siapa yang tahu waktu kita sampai kapan? Gak ada yang tahu. Itu semua kedaulatan Tuhan. Ya. Ada orang yang lagi tidur, bangun, gak bangun-bangun akhirnya. Seorang istrinya pun gak tahu. Ya, pas bangun ternyata suaminya udah nggak mau bangun, nggak bangun lagi, udah nggak bernafas. Kita nggak ada yang tahu waktu kita, karena itu kita harus mempergunakannya dengan baik. Ya, di akhir zaman ini yang lebih keras lagi dikatakan di ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Banyak yang keluar masuk gereja beribadah.
Secara badannya, secara jasmani, secara lahiriah ibadah. Tetapi hatinya belum ada perubahan. Tetapi hatinya belum ada pemulihan. Karena itu kita harus ambil komitmen. Ya, kita mau mempergunakan waktu kita dengan baik. Amin. Kita tidak mau lagi main-main dengan waktu kita, menghabiskan waktu kita secara sia-sia. Kita mau mempergunakan waktu kita, kesempatan yang ada untuk selalu dekat dengan Tuhan. Untuk lebih lagi untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sekarang masih diberikan kesempatan, mari pergunakan kesempatan itu dengan baik. Tidak ada kata terlambat. Ya, di dalam Tuhan, kalau kita mau komitmen, sungguh-sungguh, kita bertobat, kita mau dipulihkan, Tuhan pasti akan melihat hati kita. Ya, ambil komitmen. Di tahun 2026 ini, ya, di waktu-waktu yang mendesak ini, kita harus mempergunakan waktu kita dengan baik. Amin. Kita harus semakin bertumbuh, ya. Kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Jangan pikir ego kita lagi. Jangan pikir diri kita lagi, harga diri kita. No. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kita dengan Tuhan. Bukan tentang bagaimana diri kita dipandang orang. Enggak penting. Tetapi bagaimana hubungan kita sama Tuhan, itu jauh lebih penting bagi hidup kita sekarang. Ya. Jadi kita harus ambil komitmen, mempergunakan waktu dengan baik. Ya, bagaimana caranya mempergunakan waktu dengan baik? Yang pertama, mempergunakan waktu dengan baik ialah dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Mempergunakan waktu dengan baik, hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dalam Kolose 4 ayat 5 firman Tuhan katakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Dalam Efesus dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Wow. Firman Tuhan katakan, ya, gunakanlah hari-hari yang ada untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam ayat lain dikatakan 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Kamu boleh buka 1 Petrus 4 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 1 Petrus 4. Oke. Kita bisa baca sama-sama ayat firman ini. 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya. Firman Tuhan katakan, supaya waktu yang sisa, artinya apa? Selama masih ada kesempatan waktu itu, kita hidup di dunia, pergunakanlah untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Jelas, supaya waktu yang sisa. Kita nggak tahu sisa waktu kita kapan. Tetapi kita harus mempergunakan waktu itu menurut kehendak Allah. Bukan seperti keinginan manusia, artinya apa? Bukan seperti keinginan daging, bukan hidup duniawi. Tetapi hidup menurut kehendak Allah, Tuhan kita. Ya. Kita harus hidup sesuai kehendak Allah. Bukan hidup dunia, mabuk, pesta pora. Ya. Hidup sesuai kehendak Allah artinya apa? Artinya kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup sesuai kehendak Tuhan, kehendak Allah, kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita harus bangun hubungan kembali dengan Tuhan, lebih dekat lagi, lebih intim lagi sama Tuhan. Ya. Saya yakin ketika saya makan di sebuah restoran, ketika saya makan bersama dengan Ria, tanpa saya pesan pun Ria udah tahu beta sukanya apa. Dia akan pesankan itu. Begitu juga dengan beta juga. Tanpa beta tanya dia pun beta tahu, oh dia punya makanan kesukaan ini.
Artinya beta tahu apa yang dia mau. Dia mau tahu juga apa yang beta tahu. Kenapa? Karena kita berdua dekat dan intim. Begitu juga dengan orang tua dengan anak-anaknya. Ya. Pasti tahu anaknya mau apa. Pasti tahu walaupun anaknya belum bisa ngomong pun. Ya, sebagai orang tua pasti tahu, oh dia lapar. Oh dia haus. Oh dia ngantuk. Karena apa? Karena dia dekat. Anak dengan orang tua. Nah kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Supaya kita tahu Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Amin. Kita harus dekat dengan Tuhan. Ambil komitmen lagi di tahun ini, tahun 2026. Kita harus lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita lebih lagi intim sama Tuhan. Ya. Kalau tahun lalu kita baca firman mungkin masih bolong-bolong. Tahun ini ambil komitmen. Saya mau setiap hari baca firman. Supaya saya tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya apa. Saya mau lebih intim lagi sama Tuhan. Supaya ketika saya hidup saya itu menyenangkan hati Tuhan. Saya mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Supaya di sisa-sisa waktu saya yang ada. Saya mempergunakan itu dengan baik. Dan hidup sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Amin. Kalau kita jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik bagi hidup kita. Kalau kita terus hidup di dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tuhan pasti akan mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita. Mungkin kelihatannya kita susah, kelihatannya kita sukar. Ya. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, ada kekuatan yang baru yang kita terima. Ya. Kekuatan itulah yang akan menguatkan kita, melewati hari-hari kita. Ya. Karena itu kita harus pergunakan waktu dengan baik. Ya. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua dalam Efesus dikatakan juga, ya, mempergunakan waktu dengan baik ialah dengan hidup yang bijaksana. Ya, minggu lalu Pak Kris sudah khotbah tentang hidup yang bijaksana. Ya, hidup bijaksana artinya apa? Artinya kita melihat dengan seksama hidup kita itu bagaimana. Hidup kita ini sekarang gimana hidup kita ini? Apakah masih main-main sama Tuhan kah? Atau masih setengah-setengah sama Tuhan kah? Atau kita udah serius sama Tuhan kah? Tetapi hidup yang bijaksana, dia gak cuma perhatikan orang lain doang. Gak cuma jadi hakim, oh dia begini, dia begitu, dia begini. Tetapi lebih lagi lihat hidup kita, bagaimana hidup kita, introspeksi hidup kita. Di tahun 2026 ini, lebih perhatikan lagi hidup kita, bagaimana kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita. Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Ya. Harus hidup lebih bijaksana. Ya. Hidup bijaksana juga apa? Menjaga perkataan kita. Hidup bijaksana tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Ya. Karena itu di tahun 2026 ini, kita mau belajar. Kita akan mempergunakan waktu kita dengan baik. Ya, dengan hidup sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Dan hidup kita, hidup yang bijaksana dan penuh hikmat. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Pergunakanlah sisa waktu kita. Kita nggak tahu sampai kapan. Kita harus mempergunakan itu dengan baik. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. Ya, ada sebuah kisah tentang Hippolomi dan Atalanta. Hippolomi ini adalah seorang pemuda dalam mitos Yunani yang jatuh cinta kepada Atalanta. Perempuan yang cantik. Atalanta memiliki wajah yang cantik. Tetapi ia juga adalah seorang pelari yang hebat. Banyak pemuda yang tergila-gila pada kecantikannya, Atalanta. Tetapi setiap kali ingin mendekati, mendapatkan hatinya, Atalanta selalu bilang, kalau kamu bisa menang balap lari sama saya, maka saya akan menjadi istrimu. Sekian banyak pemuda yang akhirnya berlomba lari sama dia, semuanya kalah.
Hingga akhirnya seorang pemuda bernama Hipolomi. Dia datang. Saya mau kamu menjadi istri saya. Atalanta bilang, oke. Kamu tahu kita harus balap lari. Ketika memulai balap lari mereka, oke, kita balap lari. Ketika mulai balap lari, ya Atalanta berada di depan. Hipolomi tertinggal. Tetapi ketika dia berlari, ia mengambil sebuah telur berbentuk emas. Ia panggil, Atalanta, dia lempar. Akhirnya Atalanta berhenti untuk mengambil emas. Dan dia bisa lari melewati. Tetapi ketika ia sadar, wah ini gak bisa, kalau begini terus saya kalah. Dia lari lagi, lewat lagi, Hipolomi. Hipolomi udah lihat itu, dia panggil lagi, Atalanta, dia lempar lagi telur yang kedua. Sampai 3 kali, akhirnya Atalanta kalah. Dan Hipolomi yang menang. Dan Atalanta menjadi istrinya. Artinya apa dari kisah ini? Artinya ketika kita menjalani hidup kita di sisa waktu yang ada, biarkan fokus kita adalah untuk Tuhan. Garis finish kita adalah kehidupan sorga yang kekal bersama Tuhan. Jangan kita terpancing, jangan kita akhirnya terdistract oleh kesenangan yang dunia tawarkan. Harta, ya, jabatan, nama baik, harga diri. Ya. Tetapi kita harus terus hidup, fokus di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan pertandingan iman kita sampai akhir. Sampai finishing well dengan baik. Di tahun 2026 ini, ya, kita mau lebih fokus lagi sama Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita mau mempergunakan sisa waktu kita yang ada untuk selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Teruslah fokus sama Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka Tuhan yang akan memelihara hidup kita sepanjang tahun ini. Kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir. Walaupun masalah ada, tetapi tangan Tuhan selalu ada untuk menyertai kita. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua.